menguak permasalahan seputar remaja. Para remaja yang unggul dan berprestasi. Ayu Safitri usia 20 tahun sebagai entrepreneur muda. Halo pemirsa, siang kali ini di YouTube aku mengundang salah seorang remaja yang sudah sukses dan bakalan menjadi inspirasi kalian selesai acara ini nanti. Karena dia itu sudah seperti yang kita lihat di video sebelumnya, dia udah mempunyai usaha sendiri di usia remajanya, yang bahkan dia tuh berani mengambil resiko dalam menjalankan usaha yang ia geluti saat ini. Siapa lagi kalau bukan Mbak Ayu Safitri? Halo Mbak. Iya, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Mbak. Mbaknya sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik juga. Terima kasih sudah datang di YouTube siang kali ini. Iya Mbak, sama-sama. Makasih juga udah undang aku. Ya, karena aku nih mengundang Mbak karena salah satu remaja yang benar-benar patut dijadikan inspiratif ya. Wah, bisa saja ini Mbaknya. Iya, karena usaha yang Mbak punya ini bisa dibilang bisa dibuat contoh untuk anak remaja lain yang agak pesimis sama masa depannya, karena wah Mbak ini hebat banget gitu. Alhamdulillah Mbak kalau seperti itu. Ya saya juga belajar mulai dari bawah sampai sekarang. Saya beri. Jangan banyak-banyak, nanti kita cerita lebih lanjut di segmen-segmen selanjutnya. Kali ini tuh aku bakalan ini tuh hanya pengenalan sedikit tentang Mbak Ayu Safitri ini. Jadi tetap di YouTube. Di segmen selanjutnya kita bakalan berbincang-bincang lebih dalam lagi dan bakalan banyak nih yang bisa kalian petik gimana susahnya merintis bisnis, gimana Mbak Ayu ini benar-benar dari nol gitu. Tetap di YouTube di acara Remaja Inspiratif. Halo pemirsa, kembali lagi di YouTube pembicaraan informatif dan inspiratif. Nah tadi kan aku udah beberapa pengenalan sedikit tentang Mbak Ayu Safitri. Di kali ini aku bakalan membahas gimana perjalanannya Mbak Ayu ini dari mulai lulus SMA atau bahkan sebelumnya juga nih. Nah aku bakalan kupas hari ini bareng Mbak Ayu Safitri. Nah gimana nih perjalanan Mbak Ayu merintis bisnis ini dari bawah, benar bukan? Benar Mbak, itu sulit sekali ya. Sebenarnya emang aku dari kecil tuh sudah hobinya dagang sih Mbak. Dari mulai SD kelas 4 itu aku juga sudah mulai jualan brem, jualan opak, keren gitu. Sampai di SMP aku nyoba untuk jualan power bank, tapi saat itu aku masih jadi reseller. Jadi modalnya itu ya belum banyak dan juga sering banget kena tipu dan kena cacian. Yang katanya power banknya rusak, power banknya meledak, padahal itu semua tidak pernah terjadi. Dia hanya ingin menjatuhkan usaha saya. Jadi power banknya rusak padahal enggak. Dan dari situ saya sudah pesimis, gak mau jualan online lagi karena saya takut rugi, karena saya takut dibully, dan karena banyak banget yang menjatuhkan saya. Saat itu saya juga pernah dipukuli sama 3 cowok sekaligus hanya karena fisik saya yang besar seperti ini. Saya nggak tahu masalahnya di mana, apa salahnya saya punya badan besar seperti ini. Kenapa mereka sering banget menghina saya, membuli saya, dan juga sampai bahkan pernah ditonjok, diludahin juga pernah sama 3 cowok itu. Tapi saya nggak pernah bales sih ya, biarin aja. Sampai pada akhirnya menginjak ke usia 16 tahun, di situ saya mulai berkenalan dengan banyak banget kakak kelas. Dan saya mulai belajar dari kakak kelas itu untuk bersikap lebih berani dalam hal kalau kayak kita benar, kita harus berani.
Kalau kita salah kita harus minta maaf, kita harus jadwalnya seperti itu. Jadi itu salah satu motivasi yang membuat Mbak Aisyah itu bisa jadi seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Itu keren sih. Kalau saya nggak bisa berkata-kata karena ya hebat, bisa menjadi contoh untuk yang lain ya, karena walaupun kita udah mendapatkan masa lalu yang kelam, masa lalu itu nggak bisa jadi tolak di masa depan kita sekarang gitu ya, atau nanti bahkan. Berbicara soal kelamnya masa lalu saya juga pernah dituduh, difitnah oleh guru saya, bahkan dilecehkan, bahkan juga pernah saya hampir dikeluarkan dari sekolahan saya hanya karena foto pribadi saya yang menurut saya emang kurang pantas sih. Cuma itu emang pribadi saya, orang lain nggak bisa ngurusin karena semua saya harus membuktikan, saya harus menyampaikan bahwa saya harus bisa lebih baik dan nggak seperti yang mereka pikirkan, seperti itu. Itu sebuah hal yang jarang gitu loh dipunya sama para remaja yang milenial, karena mereka berpikirnya tuh gini, kalau masa lalunya sudah seperti itu, untuk menanjak ke masa lalu yang lebih cemerlang itu susah Mbak Aisyah Fitri. Mereka tuh berpikirnya tuh seperti itu karena mereka mikirnya kalau saya tuh daripada negatif akan sampai kapanpun saya akan dipandang tetap negatif gitu. Menurut Mbak Ayu gimana? Iya, memang seperti itu adanya. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang bilang kalau saya itu cewek bookingan, cewek seperti ini. Hanya karena saya hobi sing-song, saya juga dulu pernah berteman sama ketua kakak kelas saya itu nakal juga istilahnya. Dia juga LC alias kayak penyanyi bookingan gitu. Ya sampai saat ini saya juga masih dicap seperti itu sih oleh beberapa kakak kelas saya yang cowok. Bahkan saya juga pernah difitnah kalau saya berpacaran dengan om waktu saya kelas 2 SMK. Padahal saat itu bukan pacar saya yang om, pacar saya umurnya masih 22 tahun, sedangkan umur saya masih 17 tahun. Nah, di situ mereka nggak pernah berpikir bahwa mempunyai pasangan yang lebih dewasa dari kita tuh enak gitu rasanya. Dia tuh lebih bisa ngerti kita, lebih bisa memahami kita, manjain kita seperti itu. Mereka hanya berpikir bahwasanya wah anak ini nggak beres, anak ini nggak baik karena pacaran sama om. Dan mereka mikirnya aku cuma morotin hartanya om itu aja, padahal nggak sama sekali. Jika mereka punya uang ya kita jalan, kalau dia nggak punya uang ya udah. Banyak banget kerikil yang udah Mbak Aisyah Fitri dapat sebelum bisa menanjak seperti yang sekarang ya. Jadi semua tuh nggak bisa instan gitu dapat, hanya dengan tidur atau bahkan berdoa saja kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, itu nggak bisa gitu. Dan masa lalu yang kelam, tenang saja, itu bisa diatasi dengan lebih giat lagi menggapai masa depan kita. Nah, itu yang aku tahu dan bisa kalian ambil beberapa hikmah yang udah Mbak Aisyah Fitri paparkan ceritakan tadi. Nah, lalu kalau boleh tahu nih kenapa kok Mbak Ayu ini memilih menjadi entrepreneur muda? Nah, mungkin dari kecil ya Mbak ya, saya sudah bakat untuk berdagang dan saya merambat. Waktu itu saya masih kerja, terus saya memutuskan buka usaha sendiri itu karena di tempat kerja saya sering disuruh-suruh yang bukan tugas saya. Misal tugas saya cuma cuci piring gitu ya, tapi saya malah disuruh gini. Jadi itu membuat saya wes males lah kerja, mendingan boleh jualan dewe ae. Dan ternyata waktu nyetok barang itu modal saya cuma 300 kalau nggak 500 ribu. Dan itu pun nggak berjalan dengan mulus pastinya, pasti ada barang yang nggak dibeli sama customer, kayak orderan fake misalnya, ada juga yang transparan palsu, ada juga dikasih supplier sama barang-barang yang udah expired, jadi kita yang rugi, nggak bisa ditukerin lagi, seperti itu. jadi sejak kecil Mbak Ayu ini udah ada jiwa-jiwa entrepreneur ya? Iya, seperti itu. Jadi sekarang lebih Kembangin lagi. Nah, ya jadi buat kalian yang punya hobi dari kecil, bisa aja loh, itu adalah bisa membuat kalian jadi kaya atau menjadi orang atau menjadi sukses di masa depan. Jadi jangan abaikan bakat kalian yang dari kecil sudah kalian bawa. Benar? Benar seperti itu Mbak. Iya. Lalu kalau boleh, adakah sosok yang menjadikan Mbak Ayu ini lebih aku harus sukses di masa depan gitu? Ada nggak? Ada pastinya. Ya. Yang pertama orang tua.
karena orang tua itu mendukung banget sih dengan aku yang dulu jualan helm, beli pulaannya di Gresik, terus dibawa ke Surabaya dengan bawa 1 lusin kalau nggak 2 lusin helm. Itu hanya orang tuaku saja yang membantuku. Yang paling berperan penting ya ibuku sendiri. Jadi di mana-mana aku misalnya aku kayak ambil barang ke sini, hanya ibuku yang mau nemenin aku. Kalau bapak pasti nggak bisa karena beliau kerja. Tapi bapak juga berperan penting juga dalam usahaku. Kadang dia itu nawarin kayak modal, tak buka begini tak bukain gini tak, aku yang nggak mau karena aku pengen semua bisa sukses, maksudnya semua bisa besar, usahaku bisa besar karena modal aku sendiri, bukan modal dari tambahan duit orang tua seperti itu. Jadi kalau dilihat pesan, jangan menganggap kuat orang yang sudah ada di atas kalian, karena kalian tuh nggak tahu betul apa yang udah ia lewati dari bawah. Seperti yang Mbak Ayu ini, bahkan yang kita lihat sih ya, maaf nih Mbak Ayu, seperti yang saya lihat juga yang dari ceritanya nih, ibu Mbak Ayu ini dan bapaknya kan seperti orang berada, tapi Mbak Ayu ini mau gitu, dia berusaha sendiri untuk menggapai masa depannya dia, tidak ingin merepotkan orang tua, tidak ingin mengukis bahkan ya dari uang orang tua. Itu hebat sih, hebat. Lalu Saya juga berterima kasih ya kepada teman saya yang membuli saya dan juga mantan saya yang ninggalin saya, karena berkat kalian berdua saya lebih bisa tangguh, hati saya lebih kuat, dan mental saya juga lebih terlatih. Tentunya saya lebih dewasa menyikapi sebuah masalah. Terima kasih. nah, Mbak Fitri udah mau terima kasih ke kalian karena berkat kalian Mbak Ayu Safitri bisa menjadi lebih dari yang kalian pikirkan terlebih dahulu. Nah pemirsa, tetap di YouTube obrolan yang informatif dan inspiratif, karena di segmen selanjutnya kita bakalan memberi kalian sebuah tips menjadi entrepreneur yang sukses. Mindset positif itu sangat penting dalam memulai sebuah bisnis. Ibarat melihat sebuah puncak gunung, jika mindsetnya kita negatif, maka kita pasti akan bilang itu susah, puncaknya terlalu tinggi, gak mungkin bisa sampai sana. Namun jika mindsetnya positif, yang kita pikirkan bukan masalah tinggi puncaknya, tapi kita harus memulai mendaki, mencari jalan termudah dan tercepat untuk sampai di puncak. Jadi jangan hanya fokus sama masalah, tapi fokuslah mencari solusi. Karena garis finish ataupun puncak tak akan pernah lari, kita yang harus terus maju untuk mencapainya. Semangat, kalian hebat, kalian istimewa, kalian pasti bisa. Nah, tadi kan kita udah lihat bareng-bareng ya videonya Mbak Ayu Safitri, apa aja nih produk yang dijual sama Mbak Ayu, yang produknya tuh udah dibeli tuh ya. Nah, produknya itu udah dibeli oleh ribuan orang ya Mbak, benar? Wah, itu dan juga real testingnya bagus-bagus, lalu produknya juga bagus-bagus, keren-keren, dimana produknya tuh dan dimana modal yang Mbak Ayu kumpulkan itu pakai uang dia sendiri dari nol dan bisa menjadi sekarang, benar? Nah, dari yang kita lihat tadi, jadi bolehlah Mbak Ayu ini berbagi beberapa tips untuk kita di rumah juga yang mungkin ya pastilah ingin sukses seperti Mbak Ayu ini. Jadi boleh dong bagi beberapa tipsnya nih agar kita tuh berani gitu loh buat mengambil tindakan agar kita bisa sukses di masa depan. Gimana nih Mbak Ayu tipsnya? Oke, seperti ini ya. Yang pertama itu sekarang kan udah lebih mudah ya untuk memulai sebuah bisnis atau menghasilkan uang sendiri. Yang pertama kalian bisa jadi dropshipper. Dropshipper itu kalian bisa order kayak misalnya dari aplikasi Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak dengan menggunakan shipper atau nama pengirimnya itu pakai nama kalian sendiri.
Dan itu biasanya udah disediain sih sama sellernya yang berjualan di Shopee, Tokped atau Bukalapak seperti itu. Dan manfaat dari dropship ini, karena kalian nggak perlu ngeluarin uang lagi. Jadi itu sistemnya kayak kalian ngejualin barang cuma modal nge-share gambar aja. Terus kalau ada order masuk tinggal transfer, barang tinggal ngirim seperti itu. Jadi kalian nggak ngeluarin modal sedikit pun, tapi kalian malah dapat untung karena kalian ngejualin barang orang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Misal dari sellernya sendiri harganya 20.000, kalian menjual 30.000, untung kalian udah 30.000 sendiri, udah 10.000 sendiri. Yang kedua, kalian bisa jadi reseller. Nah, kalau reseller ini kalian harus lebih hati-hati banget ya, karena ada seller itu yang penjualnya, ada yang nggak mau rugi juga. Ya, jadi misal, Mbak aku pesen ini, terus dapat 1 jam di cancel gitu, nggak boleh. Ada yang orang nggak mau, ada yang mau. Nah, kalau saya menerapkan di reseller saya boleh di cancel asal sebelum transfer dan sebelum Sabtu atau 2 hari yang lalu. Kalau mengenai reseller di tempat saya menerapkan nggak apa-apa di cancel asal belum 1 hari. Bisa kayak 12 jam. Seperti itu di cancel nggak apa-apa. Itu berlaku untuk reseller karena kan reseller kan orderannya banyak, kita harus lebih menghargai juga. Karena kalau bukan bantuan dari reseller, orderan kita juga sedikit seperti itu. Jadi salah satu tips yang bisa kalian terapkan jika kalian ingin masuk di dunia bisnis. Benar? Iya benar seperti itu. Dan satu lagi saya juga mau ngasih tahu kalian, kalau kalian ingin menarik pelanggan, usahakan ganti harga murah dengan harga terjangkau. Ganti angka yang awalnya 35.000 menjadi 34.999. Karena kalau kita ganti seperti itu, pasti orang mikirnya, oh ini harganya lebih murah 34.000, karena mereka berpacu di angka yang pertama 34, bukan angka belakangnya. Seperti itu. Dan juga usahain kalau kalian pengen dapat kayak customer banyak gitu, kalian bikin aja seperti ini, misalnya 100.000 free ongkir. Padahal harga aslinya, harga bajunya dia 75.000, ongkirnya. Dan misal kalau kalian mau jual barang kayak jadi misalkan kalau kalian lagi promosi barang dia, kalian bikin aja harga seperti ini, 100.000 free ongkir. Padahal harga aslinya 75.000, ongkir 25.000. Nah, mereka kebanyakan pasti memilih yang free ongkir, padahal mereka nggak tahu harganya itu sama aja seperti itu. Jadi mau harga 70.000 plus ongkir 25 juga 100, harga 70.000 baju sendiri atau 25 ongkir sendiri juga sama aja, jadinya 100.000 seperti itu. Itu salah satu tips marketing dalam dunia bisnis ya, Mbak? Iya. Dari beberapa tips yang udah Mbak Fitri sebutkan tadi, pastikan terdapat beberapa pelanggan atau konsumen yang rewel gitu lah, yang tidak mau sabar dalam pesan atau order gitu. Menurut Mbak Fitri juga tipsnya gimana kita dalam menghadapi pelanggan yang seperti itu? Baik. Kalau seperti itu, aku yang harus mengalah ya, saya yang harus mengalah. Jadi kita nggak bisa kayak amarah balas dengan amarah. Jadi biasanya amarah dibalas dengan sabar seperti itu. Jadi kalau umpamanya customernya rewel kayak Mbak aku mau yang ini dengan nada bicara yang kasar, kita harus lemah lembut pada pembeli tersebut. Bagaimanapun meskipun sekarang udah gak berlaku kata-kata seperti ini, pembeli adalah raja. Meskipun kata-kata tersebut udah gak berlaku, tapi menurut saya masih berlaku. Karena kita harus menghargai seorang, siapapun dia, mau dia tua, mau dia muda, mau dia jelek, mau dia miskin, mau dia gendut, mau dia cantik atau gimana, kita harus menghargai. Jadi kalau semuanya ada customer yang rewel, saya juga harus sabar melayaninya. Yang penting dia order gitu, meskipun nggak order ya nggak apa sih. Yang penting pelayanan saya udah sabar, seperti itu aja. Meskipun kita ditindas juga kita harus sabar. Jadi dimanapun bentuk pelanggannya yang beli di atau order Mbak Ayu ini, Mbak Ayu tetap melayani Mbak Ayu ini tetap melayani dengan sabar dan tidak neko-neko ya dalam melayaninya. Hebat ya.
lain yang Mbak Ayu ini pengen banget dibagikan kepada kita, kepada aku dan juga pemirsa di rumah? Ada Mbak, jadi seperti ini. Kalau seumpamanya nih ya, ada orang beli di kita, order di kita, misal orang itu order softlens ke kita, terus dipakai sama dia, terus dia tuh nge-tag ke Instagram kita. Alangkah baiknya kita merepost postingan orang tadi ini. Tujuannya satu, agar pembeli ini senang. Oh iya, ya fotoku jadi post sampai ownerin. Yang kedua, online shop kita akan dikenal followers mereka. Jadi, oh softwarenya apa ya? Tuh pernah dia tuh pernah mau di tag. Jadi kita tuh dapat followers juga iya, menyenangkan hati customer juga iya, seperti itu. Jadi tipsnya juga meskipun itu terlihat sederhana, tapi juga menjadi salah satu tips yang bisa kalian terapkan dalam dunia bisnis. Iya Mbak? Ya seperti itu. Nah Mbak Ayu, untuk terakhir kalinya nih, barangkali mau ngasih motivasi yang bisa menjadi inspiratif juga, informatif juga untuk kita yang baru mau mulai dunia bisnis ini. Gimana? Ya seperti itu ya. Kalau kalian pengen menjalani sebuah bisnis, kalian harus berani mengambil resiko. Resiko pertama, rugi itu pasti. Yang kedua, kalau kita lagi sepi pelanggan itu pasti kita pasti mengalami fase seperti itu. Tapi kita nggak boleh langsung nyerah kayak misal, wah sepi rek, malah jualan mana aku, nggak bisa kayak gitu. Karena kalian tuh ada beberapa produk yang harus kalian habiskan, kalian jual. Terus yang ketiga, kalian harus sabar, kalian harus tekun, kalian juga harus lebih misal kayak mau dipromo, kalian juga harus apa ya kayak mempromosikan barang. Kalian juga harus berani mempromosikan. Dan yang untuk yang terakhir, kalian ini wajib banget untuk semua pemula bisnis. Kalian wajib banget untuk mempromosikan barang. Entah itu dari WA status atau Insta story sekalipun atau gimana di Facebook atau di mana lah. Pokoknya kalian harus mempromosikan barang yang kalian jual. Meskipun nanti bakal efeknya kalau di WA nih ya, kalau di WA efeknya bakal di skip sama teman kalian atau dibisukan, itu nggak masalah. Karena yang bisu ini tuh membisukan story kita itu mungkin orangnya nggak mau terganggu mungkin ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain pasti bakal, wah kok aku barang kebetulan ini, tak milih-milih barangkali dari teman-teman di WA kalian ada yang berminat, terus kalau ada yang order ke kalian, kan kalian dapat duit dari cuma modal ngeser gitu aja. Jadi semua tuh sesuai sama rezekinya kita ya. Jangan putus asa sama keadaan kita saat ini. Karena kalau sudah rezeki takdir juga itu sebenarnya kita bisa mengubah. Asal kita tetap berusaha, dimanapun bentuknya, asal tetap positif, gitu. Oke guys, salah satu tipsnya kalau kalian pengen sukses jangan pernah menunda sebuah pekerjaan. Jadi apapun pekerjaan itu mau gampang, mau sulit, mau gimana pun kalian harus tetap kerjakan. Namanya juga tugas. Kalau kalian menunda pekerjaan sama aja kalian menunda kesuksesan. Dia kan kalau dilihat dari remaja sekarang itu sukanya menunda pekerjaan gitu ya. Iya, nanti dulu belum deadline deh. Nah, Mbak Ayu tuh sukanya yang gimana ya? Langsung mengerjakan? Iya. Kalau saya diberi tugas dengan dosen atau dengan teman saya atau bahkan dengan orang tua saya kerjakan hari itu juga, nggak pakai nanti. Karena kalau nanti kita bisa lupa, kita bisa mager, kita bisa kita nggak mengerjakan pekerjaan tersebut, tugas tersebut seperti itu. Jadi salah satu kunci sukses yang perlu ditekankan juga dari Mbak Ayu Safitri yang bisa banget jadi inspiratif buat kalian kaula muda, remaja atau siapapun yang ingin memulai bisnis baru. Jadi jangan suka menunda pekerjaan apapun pekerjaannya itu. Iya, sekali. Iya. Terus dibawa nanti. Nah sekian dulu acara